Kitab Tasawuf Melayu Tuanggur Tok Kupalo bagian 2. Soal: tak kala manakah ia bernama Hu, dan tak kala manakah ia bernama Allah, dan tak kala manakah ia bernama Rahman? Jawab: tatkala la takin tiada nyata ia bernama Hu, dan tatkala la takin awal nyatanya ia bernama Allah, dan tatkala la takin sani kenyataannya ia bernama Rahman. Soal: akan la takin itu martabat apa, dan takin awal martabat apa, dan takin sani itu martabat apa? Jawaban: adapun la takin itu martabat zat mutlak, dan takin awal itu martabat zat muqayyid bertambatan, dan akan takin sani itu sifat muqayyid. Soal: mana yang bernama zat mutlak, dan mana yang bernama zat muqayyid, dan mana yang bernama sifat muqayyid? Jawab: adapun yang bernama zat mutlak yaitu qaibal quyub atau lenyap, maka zat muqayyid itu muqayyid dengan sifat dan asma, dan muqayyid dengan alam ini. Soalan: apa sebab tiga martabat itu dikatakan oleh pendeta tiada ia kepada bahar wujud? Jawab: karena martabat yang tiga itu sebab ia ketuhanan hak ta'ala daripada wujudnya dengan cahaya dan jauhar dan aurat supaya jangan sama. Soal: betapa beza hakikat Muhammad dengan hakikat insan? Jawaban: adapun hakikat Muhammad dengan insan itu umpama sumbu, maka ada nyala di ujung sumbu itu. Demikian juga hakikat Muhammad dengan insan. Maka yang lain itu hakikat Allah, maka sempurnalah hakikat makrifat diri kita dengan Dia. Soal: ahdiyat, wahdiyat itu ketuhanan kepada Allah? Jawab: satu, ketuhanan zat; kedua, ketuhanan sifat; ketiga, ketuhanan af'al asma. Soal: akan alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan, apa kepada Allah Ta'ala? Jawab: adapun alam ruh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan itu Rohul Kudus, karena ia teladan segala hakikat. Soal: apa martabat Rohul Kudus? Jawab: bayang hak Allah karena pusaka ia yang azal. Soal: apa pusaka mutlak atau pusaka zat muqayyid? Jawab: yaitu pusaka zat mutlak pandangan zat muqayyid karena dua tilik. Satu, tilik ke atas maka yaitu mutlak. Dua, tilik kepada wujudnya yaitu zat muqayyid. Soal: apa martabat Muhammad itu kepada kita, tilik kita? Jawab: adapun martabat Muhammad itu kepada kita roh idopi, dan akan kita sir qalbi. Soal: Muhammad itu apa kepada Allah dan apa kepada insan? Jawab: adapun akan Muhammad tilik takin kepada Allah Ta'ala, hatam isyarat kepada kita. Soal: betapa isyarat kepada kita? Jawab: adapun isyarat makrifat itu kepada kita atas 4 hal. 1, musyahadah. 2, muraqabah. 3, muqaranah. 4, muqabalah. Soal: apa sebab dinamakan dengan musyahadah, muraqabah, muqaranah, dan muqabalah? Jawaban:
Adapun sebab itu karena ia menghasilkan zikir kepada rahasia yang menzahirkan bahwa makam rahasia. Soal: Muhammad itu apa ia kepada Allah dan Allah itu apa ia kepada Muhammad? Adapun Muhammad itu sifat Allah dan Allah itu zat kepada Muhammad. Soal: Hakikat Muhammad itu apa ia dan insan apa ia? Jawab: Adapun sebenarnya diri itu sifat muqayyid, ialah yang dinamakan akyan sabita. Maka akyan sabita itu hak Allah Ta'ala disempurnakan dengan hak Allah. Soal: Apa dinamakan hak Ta'ala itu? Jawab: Adapun yang dinamakan hak Ta'ala yang tiada betapa dan tiada meminta, inilah sebenarnya hak Ta'ala tiada baginya peri, maka hak Ta'ala peri yang maha tinggi. Soal: Betapa hak kita kepada Allah Ta'ala? Adapun hak kita kepada Ta'ala itu bayang kepada haknya, adapun hak kita serahlah akan bayang-bayangnya. Soal: Maka hak itu pula apa kepada kita? Adapun hak itu kepada kita zat sekali-kali. Soal: Betapa dikatakan oleh segala ahli hakikat hak Ta'ala itu Tuhan kita? Sebab dikatakan itu karena tak kala menilik dirinya menjadi tubuh insan, karena inilah pihak dikatakan ia Tuhan dan pihak wujudnya dikatakan zat. Soal: Adakah zat itu berzat pula kepada hakikat Muhammad itu? Adakah ia berzat? Adapun hakikat Muhammad itu, hakikat Allah itulah sekali-kali ditilik. Soal: Apa sebab maka segala insan itu termulia kepada Allah daripada yang dijadikan? Adapun manusia termulia dari karena Rohul Kudus, inilah dimuliakan Allah Ta'ala. Soal: Roh Kudus itu nyawa siapa? Adapun Roh Kudus itu nyawa Muhammad dan hakikat insan ia, maka sekalian itu ialah memerintah sekalian isi langit dan bumi. Soal: Apa yang nyata mu'allim itu? Adapun yang nyata di dalam mu'allim itu roh idopi, yaitu cermin yang suci. Soal: Apa sebab roh idopi itu dinamakan cermin yang maha suci dan ditaksilkan dengan cermin yang maha suci? Adapun roh idopi itu ditaksilkan cermin kerana ia nyata bayang-bayang yang di dalam cermin, sebab itulah maka ia dinamakan cermin. Soal: Apa sebab Roh Kudus bayang-bayang hak Ta'ala? Jawab: Kerana inilah maka dikatakan ia nyawa Muhammad iktikad ulama. Soal: Kerana apa hak Ta'ala itu bernyawa kepada insan? Karena teladan wujudnya, hak Ta'ala serupa dengan wujudnya yang berupa insan itu, tetapi dia di alam bahawa, alam tiada berupa. Inilah dikatakan serupa tiada lain yang diserupakan, kerana harus pada akal dan labas mengatakan mutasabiha wa bairi mutasabih. Soal: Wujud yang mana serupa dengan insan itu? Wujud mutlak atau wujud muqayyid? Adapun wujud yang serupa dengan insan itu wujud muqayyid jua. Yang mana dinamakan wujud muqayyid itu? Inilah wujud Allah Ta'ala, hakikat wujud insan yang dinamakan muqayyid itu karena ialah pertambatan hak Ta'ala. Soal: Apa sebab hak Ta'ala dikatakan oleh segala ahli hakikat dan segala ahli insan itu hak Ta'ala? Kerana menzahirkan akan dirinya kepada insan sifat Allah, itulah sebab dikatakan itu. Soal: Adakah hakikat bertakin itu sampai ma'rifat? Insan itu kesana atau tiadakah? Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan dikaruni hal keadaan yang demikian.
Ketahuilah olehmu hai orang yang menuntut ilmu, jangan syak wa sangka. Seperti kata ahda zat, wahda sifat Allah, wahdiyat asma Allah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insal itu apal Allah dan apal Allah itu tubuh pada kita. Asma Allah itu hati pada kita, sifat Allah itu nyawa pada kita, dan zat Allah itu sir pada kita, yakni rahasia pada kita. Adapun sir itu pada kita tempat tajalli zat Allah, ruh pada kita tempat tajalli sifat Allah, hati pada kita tempat tajalli asma Allah, tubuh pada kita tempat tajalli af'al Allah. Adapun sempurnanya tiada di atas, tiada di bawah, tiada di kanan, tiada di kiri, tiada di belakang, tiada di hadapan. Artinya, asakan sama dengan akalmu, lenyapkan badanmu dengan nyawamu, pejamkan pandanganmu mata di sana, lumatlah rupamu. Artinya, barang siapa yang menghasilkan kata empat itu di dalam, yakni pikirannya, nama has diri batin. Adapun diri yang batin itu, yaitu nyawa daripada anasir yang batin, yaitu wujud ilmu nur, suhud yang dinamai ya insan hakikat. Adapun diri kita yang sehari itu umpama sebuah perahu diperintah oleh nahudanya, masing-masing perahu masing-masing nahudanya. Adapun 7 sifat itu ialah hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Maka yang 7 sifat dikarenakan Allah Ta'ala kepada nyawa kita, supaya kuasa ia memerintah tubuh kita itu, karena bahwa tubuh kita itu semata-mata wayang kulit, tiada mempunyai perintah, melainkan dengan perintah dalang. Dan adalah nyawa itu umpama pesawatnya, kerana dalang itu jika tiada pesawat, nescaya tiada zahir hikmat dalang itu, maka janganlah terhenti memandang pesawat itu. Karena itu tiada bercerai dalang dengan wayang, dan wayang-wayang tiada bercerai dengan dalang. Jikalau bercerai, nescaya binasa wayang itu, tiada berketahuan lagi. Demikianlah keadaan hamba dengan Tuhan, senantiasa tiada bercerai daripada asali datang kepada abda. Inilah pasal menyatakan sembahyang dan mengetahui asal sembahyang dan mengetahui segala fardu sembahyang. Bersambung.